Terhampar di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya berdiri sebagai wilayah yang memadukan keaslian alam dengan geliat ekonomi masyarakatnya. Memiliki letak geografis yang strategis, wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut di sebelah barat, Kabupaten Pangandaran di sebelah selatan, dan berpusat di Singaparna sebagai jantung administrasinya. Dikenal dengan kontur tanah yang subur dan aksesibilitas yang terus berkembang, Tasikmalaya menjadi salah satu pilar penting dalam koridor pembangunan Jawa Barat bagian selatan. Melalui video ini, kita akan menelusuri lebih jauh bagaimana potensi wilayah ini berkembang, mulai dari profil ekonomi, landasan teori yang membentuknya, hingga analisis masa depan bagi kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Tasikmalaya seringkali dijuluki sebagai Sang Mutiara dari Priangan Timur. Secara administratif, wilayah ini memiliki bentang alam yang luas, mencapai sekitar 2.710 km persegi. Wilayah ini juga terbagi ke dalam 39 kecamatan, dengan ibu kota yang kini berpusat di Singaparna. Kabupaten Tasikmalaya bukan sekedar wilayah lintasan, namun keberagaman topografinya yang mencakup pegunungan, perbukitan, hingga pesisir pantai menciptakan karakteristik ekonomi yang heterogen. Secara ekonomi, kabupaten ini memiliki skala ekonomi besar yang sedang giat melakukan revitalisasi fisik guna meningkatkan nilai daya saing daerah. Meskipun sektor pertanian masih menjadi penyumbang PDRB yang dominan, Tasikmalaya sebenarnya adalah rumah bagi industri kreatif rakyat. Kekuatannya terletak pada ribuan UMKM yang tersebar di berbagai pelosok desa, mulai dari sentra kerajinan bordir, anyaman mendong, hingga olahan pangan. Inilah yang menjadikan Tasikmalaya memiliki struktur ekonomi kerakyatan yang sangat tangguh terhadap gejolak global. Nah, untuk membedah dinamika tersebut, kita perlu kacamata teori ekonomi regional. Ada 3 pilar teori yang sangat relevan untuk melihat kondisi Tasikmalaya saat ini. Yang pertama, economic based theory atau teori basis. Jadi, kita melihat mana sektor yang mampu mengeksplor produk keluar wilayah. Di Tasikmalaya, sektor industri pengolahan dan pertanian seringkali menjadi sektor basis yang mendatangkan capital inflow. Yang kedua, teori lokasi. Dalam konteks modern Kabupaten Tasikmalaya, teori ini tidak hanya bicara soal di mana sebuah industri berdiri. Teori lokasi menjelaskan bagaimana pemilihan tempat kegiatan ekonomi seperti pasar, lahan tani, hingga objek wisata sangat dipengaruhi oleh faktor jarak, biaya angkut, dan aksesibilitas. Lokasi yang strategis adalah lokasi yang mampu meminimalkan biaya distribusi, namun memaksimalkan jangkauan pasar. Yang terakhir, teori pertumbuhan wilayah. Kita menggunakan ini untuk melihat apakah pertumbuhan di pusat kota seperti Singaparna sudah berhasil memberikan trickle down effect atau dampak tetesan ke wilayah pedesaan di sekitarnya. Teori-teori inilah yang akan menjadi fondasi analisis kita di bab selanjutnya. Kita melihat bahwa kekuatan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya terletak pada diversifikasi sektornya. Berdasarkan kajian struktur ekonomi, wilayah ini tidak hanya bergantung pada satu sektor tunggal. Sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama, namun yang menarik adalah akselerasi pada sektor industri pengolahan yang berbasis sumber daya lokal. Hal ini menunjukkan adanya transformasi ekonomi, di mana masyarakat mulai mampu menciptakan nilai tambah secara mandiri. Selain itu, jika kita kaji lebih dalam, terdapat keterkaitan yang kuat antara wilayah pedesaan sebagai penyedia bahan baku dengan wilayah perkotaan sebagai pusat pengolahan dan distribusi.
Integrasi inilah yang menjaga stabilitas ekonomi kabupaten, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Potensi UMKM kita bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan ekosistem nyata yang menghidupi jutaan jiwa melalui kreativitas dan kemandirian. Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah dan daya adaptasi pelaku usaha lokal, Tasikmalaya memiliki prospek yang sangat cerah untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di koridor selatan Jawa Barat. Melengkapi analisis tersebut, pembangunan infrastruktur yang kini mulai merambah ke wilayah selatan menjadi titik balik strategis bagi Kabupaten Tasikmalaya. Kajian kami menyoroti bahwa pembukaan aksesibilitas ini akan mengonversi potensi wisata dan kelautan yang selama ini terisolasi menjadi mesin ekonomi baru. Pariwisata di Pantai Cipatujuh atau Sidangkerta misalnya kini bukan lagi sekedar aset alam, melainkan magnet investasi bagi sektor jasa dan perdagangan. Kesimpulannya, strategi pengembangan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya ke depan harus berbasis pada pemerataan pembangunan infrastruktur yang mampu menghubungkan seluruh titik potensi lokasi.